Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Dina Amelia. Kali ini apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu ya, dan menikmati hari demi hari dengan kondisi yang luar biasa gitu. Dijaga terus kesehatannya ya kan. Dan hari ini kita spesial akan membahas sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya sapa dulu seperti biasa my best partner. Beliau adalah Bapak Nyoto Setianto, adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Cepat sekali ya kita ketemu lagi. Iya, makin hari makin berseri-seri ya Pak Nyoto ya. Ya dong, apalagi sambil minum teh. Tanggal muda masalahnya Pak Nyoto. Tanggal muda ya sekarang ya. Gak berasa ya. Muda-muda sih. Oke, untuk Anda nanti Ziman Lovers yang pengen berinteraksi bersama kami, silahkan boleh WhatsApp di 081511 103 103. Dan jangan lupa ya, selalu subscribe YouTube channel dari Ziman, yaitu Ziman Herbal. Hari ini kita akan bahas mengenai arteriosklerosis. Itu adalah pengerasan pembuluh darah. Nah, ini luar biasa banget ini ya, karena pembuluh darah itu adalah ibaratnya saluran atau jalan yang membawa sari-sari makanan dan darah beredar ke seluruh tubuh gitu. Nah, kalau sampai pembuluh darahnya saja ada masalah, nah otomatis juga ini semua perjalanan dari nutrisi darah itu tidak akan bisa merata ke seluruh tubuh. Tapi mungkin Pak Nyoto boleh jelasin dulu deh, arteriosklerosis itu apa sih? Jadi kan yang namanya darah itu kan sebenarnya adalah alat angkut untuk membawa nutrisi, antibodi, oksigen, ya kan, hormon ke seluruh tubuh kita, ya. Dan melalui jalannya pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah kita mengeras dan banyak hambatan, banyak sumbatan, artinya menyempit, akibatnya tidak sampai dong kita punya nutrisi, antibodi, hormon, oksigen di bawah darah ke tempat yang dituju dengan cepat. Nah, pengerasan pembuluh darah inilah yang menyebabkan terpicunya berbagai macam penyakit. Nah, contohnya kita jalan ke satu tempat, mestinya nyampenya cuma 5 menit, nyampenya 5 jam kan? Itu terhambat sekali ya, apalagi masalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, apalagi masalah oksigen yang dibutuhkan tubuh kita. Dia siap, sel-sel tubuh kita butuh oksigen, butuh nutrisi, apalagi biar kita tidak terserang bibit kuman penyakit, butuh antibodi. Nah, kalau nyampenya lama ke sel-sel yang butuh oksigen, nutrisi, antibodi, hormon dan sebagainya, karena banyak hambatan, akibatnya yaitu tadi kita akan mengalami berbagai macam penyakit yang berbahaya, kan seperti itu. Setuju banget. Jadi penyempitan pembuluh darah ini akibat pembuluh darah kita ini mengeras. Nah, kenapa bisa mengeras kan begitu ya? Permasalahannya di dalam pembuluh darah kita itu ada lapisan endotel. Jadi kayak lantai itu ada tegelnya gitu kan. Nah, begitu tegelnya itu natnya bocor, trombus, ada pendarahan, lewatlah seperti lemak nutupin, lama-lama kalsium nutupin, lama-lama terjadi oksidasi, mengeras. Jadi pembuluh darah kita jadi sempit karena banyak timbunan-timbunan LDL, plak, habis itu mengeras akibat ada kalsium juga nyangkut dan darah beku juga nyangkut. Akibatnya pembuluh darah kita yang tadinya lebar menyempit karena jadi timbunan-timbunan LDL yang sudah mengeras, kalsium, kemudian juga trombusnya juga mengeras karena oksidasi. Jalannya jadi kecil, sempit, dan pembuluh darah kita yang harusnya lentur menjadi keras. Menjadi kaku. Nah, itulah. Dan bahkan bisa penyumbatan ya Pak Nyoto ya. Penyumbatannya kalau terjadi di jantung kan jantung koroner. Iya. Kalau terjadi di otak jadi stroke. Kalau banyak sumbatan dan pembuluh darah kita kaku, otomatis hipertensi, tekanan darah kita tinggi. Contohnya kita punya selang air, kita kecilin deh sumbatannya, kan tekanannya menjadi tinggi ya. Nanti lama-lama kalau tekanannya tinggi bisa lari ke ginjal dan sebagainya. Nah, jadi pengerasan pembuluh darah ini terjadinya nggak emak bendundu gitu ya, nggak seketika, nggak ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk ya kan. Terjadinya berproses belasan tahun
Tapi kadang-kadang kita nggak tahu karena nggak ada gejalanya, nggak ada rasanya gitu kan. Tahu-tahu mengeras gejala penyakit yang kita rasakan akibat dari pengerasan pembuluh darah. Oke. Nah, ini sebenarnya penyakit yang bisa menyebabkan the silent killer, pembunuh dalam senyap. Ya kan, tahu-tahu teksek meninggal. Ya kan, kalau zaman dulu bilang kena santet, padahal jantung koroner, kena angin duduk, padahal penyakit serangan jantung. Nah, awalnya dari cikal bakalnya pengerasan pembuluh darah dulu. Itu dulu akibatnya terjadi silent killer. Itu sebabnya apa? Dari Pak Nyoto katakan kalau ngerembes sehingga jadi lemak masuk, LDL jahat masuk. Kok bisa ngerembes itu sebabnya apa, Pak? Jadi lapisan arteri kita kan rusak ya, karena lapisan perekatnya antara pembuluh darah itu, dinding pembuluh darah itu rekatnya berkurang ya. Akibatnya rembes. Kan kalau udah pecah natnya itu di pembuluh darah kita, endotelnya itu, dia rembes darah, akibatnya kan mesti ditutup. Nah, penutupnya itu kan diciptakan LDL dalam darah kita oleh lever untuk menutup bocornya nat dari endotelial atau lapisan pembuluh darah kita yang bocor. Nah, karena rembes itu karena kita kekurangan antioksidan pada prinsipnya. Jadi antioksidan, makanan gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kurang. Akibatnya tubuh kita itu punya dinding pembuluh darahnya rapuh. Kalau rapuh gampang bocor, pendarahan, trombus, lama-lama terjadi penumpukan LDL, kalsium, pengerasan, jadi pembuluh darah kita menyempit. Oke, fix berarti sebabnya adalah karena kekurangan antioksidan ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi Pak Nyoto, kita break dulu. Ini seru banget pastinya karena penyakit ini tadi dikatakan ini adalah silent killer ya. Jadi pembunuh dalam senyap. Dalam senyap. Udah kita jadi inget James Bond. Nanti kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya kalau saya yes gitu ya. Dengerin acara ini itu yes banget. Banyak banget manfaatnya karena kita membahas banyak hal mengenai penyakit yang ada yang seringkali nggak kita sadari itu sebetulnya sudah bersarang di tubuh kita gitu ya. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Jangan lupa yang pengen berinteraksi boleh langsung WhatsApp di 081511103103. Nina Amil yang masih bersama Pak Nyoto ya. Kita masih bicara mengenai arteriosklerosis. Ini adalah pengerasan pembuluh darah. Tadi Pak Nyoto udah cerita, kadangkala kita tuh nggak nyadarin ya Pak Nyoto ya bahwa itu sudah. Juga yes. Oh yes juga ya. Jadi tinggal masuk final aja. Tinggal pencet buzzer. Tinggal golden ticket ya. Oke, jadi kadangkala mungkin itu sebetulnya sudah terjadi di tubuh kita ya, cuma kita nggak nyadarin kita gitu sadar ya. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah kita itu lagi ditimbun sama LDL sama kalsium tadi, sama segala macam dan mengeras, jadi pembuluh darah kita yang tadinya lebar jadi sempit. Aduh. Ya ibarat kata kalau kayak sekarang ini lagi macet-macet banget toh Pak Nyoto ya. Sebetulnya jalan tolnya gede banget, tapi karena penumpukan tadi jadi macet. Itu juga analoginya kalau misalnya pembuluh darah kita macet. Nah, bagaimana dengan aliran dari darah ini yang dia punya fungsi untuk membawa begitu banyak nutrisi ke organ-organ tubuh kita. Pak Nyoto bilang tadi sebabnya adalah karena kurangnya antioksidan. Betul. Oke. Kurang antioksidan itu bisa berasal dari asupan berarti. Dari asupan makanan yang butuh zat-zat yang penting buat tubuh kita. Apalagi kita pola makan yang nggak bener gitu ya. Akibatnya kolesterolnya tinggi, ada tekanan darah, terus makan gula-gula jadi diabetes. Kemudian juga ada autoimun seperti lupus. Makan overdosis jadi kegemukan, ngerokok nggak berhenti, konsumsi alkohol, udah pasti deh pembuluh darahnya lambat laun akan mengeras. Nggak butuh belasan tahun, bahkan tahunan saja pembuluh darahnya sudah banyak plak dan mengeras, otomatis bisa kena penyakit silent killer. Kalau misalnya kondisinya udah seperti itu, ngebersihinnya gimana Pak? Nah, membersihkannya ya kita harus jaga gaya hidup sehat dulu. Pola makan kita rubah tuh pola makan yang banyak mengandung kolesterol tinggi, karbohidrat tinggi, protein buruk, dan kita banyak makan sayur-sayur buah-buahan segar, kita berolahraga, dan kita juga bergerak gitu ya, dan hindari stres. Dan arteriosklerosis itu biasanya
terwujud gitu ya pada usia di atas 40 sampai 50 tahun. Cuma itu cerita zaman dulu. Zaman sekarang ternyata bergeser. Bisa lebih muda. Ya kan? Umur 30 sampai 35 itu sudah banyak anak bukan anak lagi ya 35 ya, kaum dewasa itu sudah kena penyakit arteriosklerosis. Jadi karena generasi zaman sekarang itu pola makanannya udah banyak yang instan, umur 30 tahun juga sudah mengalami gejala dan komplikasi arteriosklerosis. Gitu. Enggak gini, berarti itu seharusnya hanya bisa dicegah dengan asupan-asupan yang benar gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, nggak bisa dibenerin untuk kemudian pembuluh darahnya jadi lentur lagi gitu kah? Ada, nanti kita sharing setelah jagoannya muncul gitu ya. Jadi ini penjahatnya dulu yang dibawa ya, jagoannya kan belakangan gitu. ya. Biasa kan filmnya nehi Iya gitu. dong, masa jagoannya langsung muncul terus menang, gak ada yang nonton nanti kan. Kalau saya lebih suka jagoan mah dihajar duluan ya kan, baru nanti menangnya belakangan. Oke. Jadi contohnya ada arteriosklerosis di jantung ya kan. Arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah di jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Nah, ada ciri-cirinya nih, ada gejalanya. Jadi kalau nyeri dada seperti ditekan atau diremas, jadi dada kita kayak ditekan atau diremas, nyut gitu ya. Itu ada gejala arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah di jantung. Nyerinya itu kadang-kadang sampai ke pundak, tembus ke lengan, ke rahang, ke punggung gitu ya. Terus irama jantungnya nggak beraturan ya kan. Jadi kalau main musik itu kan mesti iramanya normal gitu ya. Ini jadi iramanya heavy metal, habis itu keroncong gitu ya. Kemudian sesak napas, berkeringat, gelisah. Nah, itu ada penyempitan pembuluh darah di jantung atau arteriosklerosis di jantung. Kemudian juga ada di kaki atau di tungkai ya. Ini nyeri. Jadi kalau tungkai atau kaki kita sering nyeri, kram, mati rasa di lengan atau di kaki, waktu jalan juga nyeri ya kan. Kemudian mereda kalau istirahat. Kemudian kaki bagian bawah atau tangan juga bagian pundak atau terasa dingin. Luka di jempol misalnya gitu ya, atau telapak tangan nggak sembuh-sembuh, nah atau telapak kaki nggak sembuh-sembuh, nah itu ada penyempitan pembuluh darah di kaki atau di tangan, ya kan? Oh, jadi tangan kakinya dingin gitu? Iya, karena kan aliran darah ke situ macet, ya kan, banyak penyempitan. Tapi kalau penyempitan pembuluh darah di otak, arteriosklerosis di otak itu biasanya mati rasa, mati rasa, hingga lumpuh pada satu sisi wajah, kena stroke ringan gitu ya. Kemudian juga kebingungan, mau bicara juga gagap gitu ya, nggak jelas gitu kan. Kemudian penglihatan tiba-tiba buram, salah satu mata atau kedua mata gitu kan. Nggak bisa koordinasi keseimbangan, pusing dan sakit kepala berat gitu ya. Terus sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Itu ada penyempitan pembuluh darah di otak. Dan itu ujung-ujungnya stroke. Stroke itu ada transient ischemic attack yang simple, tapi ada yang bisa jadi pendarahan. Karena pembuluh darahnya benar-benar menyempit. Nah, kalau ngeblok total, nah itulah yang bisa kena silent killer. Ada pembekuan darah, arteriosklerosis di jantung, bisa kena serangan jantung, di otak jadi stroke dan sebagainya. Oke. Karena tubuh kita ini penuh dengan pembuluh darah, jadi kita bisa jadi terkena begitu banyaknya kalau terjadi arteriosklerosis ini gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Aduh, jauh-jauh deh, nggak mau yang kena begini-begini. Ya, kita mesti harus aware. Oke deh, kita stay sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ulala, aduh, ternyata dalam tubuh ini betul-betul kita mesti ekstra hati-hati ya Ziman Lovers ya. Tadi Pak Nyoto cerita, nanti bisa ini ono loh akibatnya kalau misalnya ada penyumbatan ataupun pengerasan pembuluh darah. Ini harus betul-betul waspada. Sebabnya cuman apa? Kurangnya antioksidan. Makanya seringkali yang terjadi tuh ya yang namanya ini nih bibir dan mulut ini sebagai sebagai pagar nomor 1. Kalau konsumsi apa-apa mesti betul-betul harus dipertimbangkan ya agar supaya tubuh kita sehat gitu. Nah kalau udah sakit kan, aduh gimana ya Pak Nyoto ya gitu. Iya, udah terjadi beberapa pengerasan pembuluh darah di titik-titik yang bahkan mungkin kita tuh nggak sadar gitu. Ternyata udah keras semua Pak. Tinggal dikasih itu pelembut. Iya, tinggal dikasih pelunak pelembut ya. Oke, silakan Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama Pak Nyoto, kita bahas mengenai arteriosklerosis. Anda boleh langsung saja WhatsApp di 081511 103 103. Tadi
bisa nyerang jantung, bisa nyerang otak, ya bisa nyerang di mana-mana ya Pak Nyoto ya. Ya, dan ini di Indonesia saja ya. Jadi penyebab kematian utama pada pria dan wanita di negara barat ya, kalau di barat banyak akibat dari aterosklerosis. Tapi data di Indonesia nih, setiap tahunnya terdapat 500.000 kasus baru dan 125.000 ya. Jadi kasus barunya 500.000 yang meninggal yang baru dan 125.000 yang meninggal tiap tahunnya. Berarti 25%. Akibat aterosklerosis. Jadi 500.000 terdeteksi ini aterosklerosis. Yang meninggal Kurang lebih 25%-nya 125.000 itu meninggal akibat aterosklerosis. Jadi penyakit ini nggak bisa dianggap main-main ya, karena kalau kita sudah usia kita kalau ingin lanjut usia dalam umur berapapun awet muda segar bugar, itu kan kuncinya pembuluh darah kita itu mesti lentur. Pembuluh darah kita itu mesti tidak keras. Pembuluh darah kita mesti tidak banyak sumbatan, tidak banyak plak-plak di pembuluh darah kita. Semakin banyak plak di pembuluh darah kita, nah itu bisa menyebabkan penyakit the silent killer tadi yang saya sebutkan. Dari jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes. Jadi yang paling penting bagaimana kita mesti mencegah kalau kita sudah punya gejala-gejala aterosklerosis. Nah kita ada solusinya nggak? Kan itu yang paling penting ya. Betul. Solusi yang paling utama ya kita sadar dulu bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling berharga dibandingkan yang lain. Sadar Dulu. Udah sadar tapi nih. susah sih kalau kita ngomong sadar ya, cuma ngomong sadar tapi tetap sadar ada ya. habis itu mana-mana Habis sebat-sebat itu kembali lagi. Tomat habis kumat gitu ya. Jadi kita harus tahu pola makan kita, harus hindari makanan yang banyak mengandung trans fat. Ini lemak yang sangat jenuh sekali, biasanya disebut dari minyak kelapa sawit yang dipadatkan. Nah, jadi trans fat, dan itu kalau di Amerika sendiri makanan trans fat itu benar-benar udah dilarang. Cuma kalau di sini ya enggak lah, karena kan makanan nggak gurih kalau nggak pakai makanan yang mengandung lemak trans fat ya. Jadi makanan mengandung lemak trans fat jadi awet, jadi gurih, jadi kriuk-kriuk, jadi lezat, tapi efek sampingnya itu mempercepat pengerasan pembuluh darah. Jadi kalau makanan yang digoreng-goreng, apalagi bukan pakai minyak tapi pakai margarin gitu ya, otomatis bisa menyebabkan trans fat, menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Wah, padahal belum lagi nggak pernah olahraga, jadi metabolismenya tidak bagus sehingga pembuluh darahnya mudah sekali terbentuk plak. Ya kan, kayak hidupnya juga banyak konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi ya. Dikit-dikit konsumsinya gula, makan nasi satu tumpeng ya kan, tumpeng itu isinya nasi putih kan gula semua. Jadi diabetes akibatnya aterosklerosis juga ya kan. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung lemak buruk, kemudian protein buruk. Makanan protein buruk itu makanan protein yang sudah diolah berkali-kali. Makanan dalam kaleng lah, misalnya daging-daging dalam kaleng. Mau daging ikan, mau daging sapi, mau daging apapun dalam kaleng, apalagi sudah frozen, itu juga pemicu dari pengerasan pembuluh darah. Nah, semuanya yang enak-enak repotnya ya. Iya, itu padahal itu semua makanan masyarakat masa kini ya kan, karena kayak ibu rumah tangga tuh nggak setiap hari bisa ke pasar Pak, jadi semuanya beli yang frozen food itu ya. Jadi solusinya untuk menghindari ya kita sekarang rubah pola makan kita, banyak makan sayur-sayur buah-buahan segar, dan kita jadikan itu kebiasaan. Kalau perlu nasi putih juga jangan banyak-banyak, sedikit saja. Jadi makannya apalagi udah kepala 4, pola makannya juga diatur. Kemudian kita juga pola makannya kita atur, jangan makan malam agar tidak terjadi timbul plak-plak di pembuluh darah kita karena banyaknya LDL yang menumpuk di pembuluh darah. Tapi Mbak Nena ada kabar baiknya nih. Ada suatu. Nanti deh kabar baiknya dulu deh. Ya. Iya. Siap. Kita mesti tahu juga apakah ada suplemen yang bisa membantu kita untuk menambah antioksidan dan bikin plak-plaknya hilang, pembuluh darahnya juga jadi lentur. Ada nanti ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, ibarat tanaman, tubuh kita ini juga butuh untuk dipupuk, butuh disiangin, ya butuh dihilangin racun-racun toksiknya, butuh diganti tanahnya gitu ya. Termasuk kalau kita bicara mengenai asupan, mengenai gaya hidup, itu semua yang berpengaruh luar biasa terhadap tubuh kita. Nah, pada kenyataannya kita juga nggak sadar dan ternyata sudah banyak sekali nih pembuluh darah kita yang mengalami pengerasan atau bahkan mungkin ada penyumbatan. Terus gimana Pak Nyoto gitu.
Nah, baru nih kau punya masalah lari ke Pak Nyoto nih. Adakah suplemen yang bisa membantu untuk itu, Pak Nyoto? Jadi sebenarnya ini kabar baik ya. Tubuh kita itu punya suatu cara untuk menyebabkan pembuluh darah kita yang sudah mengeras itu bisa menjadi rileks lagi sehingga lentur. Jadi tubuh kita itu mengeluarkan satu zat yang namanya nitrit oksid, kalau bahasa Indonesianya nitrit oksida. Nah, nitrit oksida ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Luis Ignarro dan teman-temannya otomatis ya. Setelah dia temukan nitrit oksida, ternyata memang tubuh kita bisa mengeluarkan nitrit oksida sehingga mampu mencegah terjadinya plak-plak, juga mampu melebarkan pembuluh darah kita yang sudah mengeras bisa melawan ya. Iya, bisa melawan. Tapi nitrit oksida ini bisa terbentuk kalau tubuh kita itu konsumsi makanan yang mengandung nitrit dari sayur dan buah-buahan. Oke. Nah, karena dengan adanya nitrit oksida yang dikeluarkan oleh tubuh kita ya, itu mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit pembuluh darah di jantung. Kemudian juga nitrit oksida juga bagus untuk membuat otak kita bisa fokus, bisa konsentrasi dan mencegah terjadinya demensia atau kepekunan gitu kan, mencegah terjadinya stroke gitu ya. Jadi penemuan ini otomatis membuat si Luis Ignarro dan kawan-kawan yang menemukan zat nitrit oksida ini mendapatkan hadiah Nobel kan gitu. Lalu ternyata hasil penelitian lagi diperpanjang lagi, ada buah-buahan yang juga mampu menghasilkan nitrit oksida atau mensupport, membantu tubuh kita memproduksi nitrit oksida. Nah, masalahnya nitrit oksida ini itu oleh tubuh kita semakin lanjut usia kita, semakin sedikit tubuh kita mampu menciptakan atau mengeluarkan nitrit oksida. Nah, oleh sebab itu kita perlu dong nutrisi yang mampu membuat tubuh kita ini bisa eksis terus untuk merilis nitrit oksida seoptimal mungkin sehingga mencegah timbulnya plak-plak di pembuluh darah, sehingga mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah, sehingga kita terhindar dari penyakit silent killer tadi. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu buah itu kebetulan ada di satu suplemen yang namanya Ziman. Nah, Ziman ini menarik kenapa di dalamnya itu mengandung suatu buah yang disebut nonifructus atau buah mengkudu yang sangat pekat sekali, yang efektivitasnya ternyata mampu untuk memicu tubuh kita memproduksi nitrit oksida secara optimal. Jadi kenapa kalau konsumsi Ziman kok bisa sih membantu menurunkan tekanan darah, mampu membantu menurunkan gula darah, mampu membantu mereka yang punya masalah penyakit kardiovaskuler, mampu membantu bagi mereka yang punya masalah kena stroke. Karena kandungan dari nonifructus itu banyak sekali suatu zat-zat antioksidan di dalamnya yang disebut dengan iridoid gitu ya, yang disebut dengan scopoletin. Kemudian juga banyak sekali flavonoid ya. Itu ternyata mampu menginisiasi terbentuknya nitrit oksid dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita kalau banyak lagi nitrit oksid, otomatis mencegah timbulnya plak-plak di pembuluh darah, mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Akibatnya tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi konsumsi Ziman jangan ragu-ragu, karena memang kandungannya adalah buah-buahan yang di dalamnya mampu memicu tubuh kita mengeluarkan nitrit oksida yang mampu mencegah pengerasan pembuluh darah ataupun timbulnya plak-plak di dalam pembuluh darah kita. Yang pengen pesan Ziman langsung saja ya WhatsApp di 0877900300. Kita ke pertanyaan ya Pak Nyoto ya. Boleh. Ada Bapak Rian di Depok mau tanya nih mengenai Ziman. Apakah boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter atau harus dijeda sih Pak Nyoto? Jadi kalau konsumsi Ziman itu sebenarnya seperti kita konsumsi buah-buahan yang lain ya. Kan ada orang konsumsi makan tablet pakai pisang, ada ya. Kalau nggak mau pakai minuman air pakai pisang. Nah sebenarnya kurang lebih seperti itu, karena kan Ziman ini bukannya obat tapi buah-buahan. Jadi mau dijeda lebih bagus, kalau nggak dijeda juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sebaiknya dijeda. Konsumsi Ziman dulu, habis itu di setengah jam minum obat. Atau minum obat dulu, baru setelah itu minum Ziman. Kenapa? Karena yang namanya kita menyerap suatu zat, optimalnya kan nggak mesti banyak. Jadi kalau kita banyak konsumsi macam-macam, kita juga konsumsi yang lain, proses penyerapannya kan nggak optimal. Dan untuk penyerapan yang lebih optimal itu, Ziman sebaiknya tetesnya di bawah lidah. Oh gitu. Jadi ditetes di bawah lidah. Kalau untuk pencegahan bisa 3 tetes pagi siang sore. Tapi kalau untuk penyakit yang udah akut 5 tetes pagi siang sore. Tapi kalau yang sudah kronis ya 5 tetes kalau bisa sehari 5 kali. Ya konsumsinya intensif agar
1 bulan kemudian banyak perubahan dari kualitas kesehatannya. Oke, baik. Catat ya. Jadi jangan salah, ini Ziman ini pokoknya paling oke banget ya. Bisa membantu mengatasi tadi pembuluh darah yang sudah mengalami pengerasan atau bahkan penyumbatan karena tadi ada Javanoni tadi ya yang mengandung nitrit oksida. Luar biasa. Kita break dulu ya Pak Nyoto ya. Yang pengen bertanya masih boleh, silahkan di 081511 103 103. Kita akan lanjut Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang selalu setia bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Anda Ziman Lovers yang sudah subscribe juga di Ziman Herbal, yang belum ayo dong subscribe ya, karena banyak sekali informasi positif yang kita tebar setiap talk show ini. Sering banget orang bilang jangan lupa bahagia, enjoy the life. Tapi pemeo-pemeo itu pastinya nggak akan terjadi kalau dalam tubuh kita aja banyak banget tumpukan penyakit, ya kan Pak Nyoto? Iya, betul. Nah makanya mesti enjoy the life-nya tuh bener-bener enjoy juga pada kesehatan kita, mesti diupayakan terus. Tadi Pak Nyoto udah bilang bahwa pengerasan pembuluh darah bahkan penyumbatan itu sebetulnya bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri asalkan punya kandungan nitrit oksid yang memadai. Nah itu bisa kita tambahkan dengan mengkonsumsi Ziman ya. Iya. Ziman ini enzim antioksidan yang diproses dingin dengan kandungan salah satunya Javanoni yang punya nitrit oksid bagus banget ya. Oke, kita ke pertanyaan dari Ibu Monica di Depok. Halo Pak Nyoto, saya mau nanya nih, apakah Ziman itu boleh dicampur ke makanan anak-anak Pak Nyoto? Ya boleh sekali, apalagi bagi anak-anak yang masih di bawah 5 tahun kan ada yang makan bubur gitu ya. Bisa kita tetes di buburnya 3 tetes, bisa ditetes di susunya 3 tetes, atau kita bisa di air minumnya 3 tetes. Apalagi kalau anak umur masih dini itu kan antibodinya belum optimal ya, artinya belum terbentuk secara optimal. Makanya kenapa anak-anak itu mudah demam, mudah radang. Nah, agar dia punya antibodi kuat, mencegah peradangan, mencegah panas, bisa dikasih Ziman, diberikan ke makanannya. Cuma banyak juga anak-anak dikasih Ziman walaupun asam-asam gitu ya, ketagihan gitu. Dan ini bagus sekali diberikan kepada anak-anak agar apa? Agar perkembangan tubuhnya menjadi optimal ya. Perkembangan organnya, perkembangan otaknya yang paling penting. Dan yang paling penting anak itu sejak usia dini diberi makanan yang bergizi agar dia bisa panjang umur dan sehat selalu, dan perkembangan otaknya juga normal sehingga nggak blow on gitu ya. Jadi ya mesti makanan bergizi. Oh nggak enak banget nih ngomongnya. Ya kan kalau dari ini pola makannya nggak optimal kasihan. Iya, kan lemot diajarinnya. Oke, jaringannya lemot. Ada Pak Supriyanto bertanya, ini Pak Nyoto sedikit melenceng dari tema kita kali ini. Saya mau nanya, apakah Ziman ini bisa membantu untuk anak yang autis? Nah, kalau untuk anak yang autis ya, dengan konsumsi Ziman itu meminimalisir dia jadi ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi meminimalisir hiperaktifnya dulu deh, ya kan? Kemudian juga meminimalisir ngamuk-ngamuknya dulu deh, karena kan konsumsi Ziman ada untuk relaksasinya, ya. Nah, kalau dia konsumsinya di bawah umur 6 tahun dan minumnya rutin, karena kalau orang autis nggak bisa kayak minum seminggu sembuh, 2 minggu. Jadi kalau bisa konsumsi Zimannya berkelanjutan. Apalagi masih di bawah 6 tahun. Artinya apa? Moga-moga suatu saat dia banyak perubahan menuju normal sehingga tidak ketergantungan sama orang lain. Kan terutama pasti ketergantungan sama orang tua dong. Jadi bagi mereka yang punya anak kebutuhan khusus, saya sarankan konsumsi Zimannya rutin. Ya, agar anak kita juga nggak mudah alergi. Kan anak sindrom autis yang alerginya banyak banget dong. Alergi makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung gula, ya kan. Kemudian juga banyak juga atensinya nggak bisa fokus, hiperaktif, ya kan. Kemudian juga emosional nggak bisa sosialisasi. Dengan pola makan yang mengandung antioksidan tinggi, ini membantu sekali agar memperoleh peningkatan untuk menuju perbaikan. Moga-moga bisa kembali normal, tapi kita nggak bisa cetak 100%. Yang penting dia bisa mandiri, tidak ketergantungan orang lain, itu juga bagus. Jadi konsumsinya rutin.
Dan saya berharap kalau seandainya memang konsumsi Ziman rutin dan banyak perubahan, ya sharing-sharing, jadi membantu orang lain yang punya masalah yang Ya, sama. betul. Berikutnya Seperti dari Ibu itu. Yolanda. Pak Nyoto, saya punya ibu usia 72 tahun. So far sih masih ceria lah, masih ya sehat dibanding teman-temannya. Tapi yang sering jadi masalah buat ibu saya ini adalah pinggang, Pak Nyoto. Apakah ini juga ada berhubungan dengan pengerasan pembuluh darah di pinggang, dan apakah juga bisa diatasi dengan Ziman? Ya memang kalau udah kepala 7 itu kan variabelnya banyak. Bisa juga karena osteoporosis, pengeroposan tulang ya. Juga bisa juga karena faktor yang lain yang kita khawatirkan jangan akibat dari penyakit yang lain deh, seperti ginjal ataupun yang lain gitu ya. Nah kalau konsumsi Ziman rutin, moga-moga rasa nyeri-nyerinya, rasa nggak nyaman di panggulnya itu bisa terbantu untuk bisa menghilangkan rasa-rasa ketidaknyamanan di panggulnya. Coba aja konsumsi 5 tetes pagi, misalnya 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin. Nanti cek lagi selama 1 bulan ada perubahan nggak dari ketidaknyamanan di panggulnya. Moga-moga jika lo banyak perubahan ya konsumsi terus ya. Jadi konsumsi Zimannya nggak bisa cuma 1 botol 2 botol. Untuk orang tua jangan tanggung-tanggung deh, beli aja 5 botol sekaligus untuk konsumsi sebulan. Jadi memang perubahannya signifikan. Apalagi kan kalau usia tua itu mencegah osteoporosis, mencegah demensia, mencegah dari kekebalan tubuh yang sudah menurun kan gitu. Juga mencegah dari penyakit-penyakit yang lain. Kalau di kita kasih kasih sayang kepada orang tua dengan memberi suplemen yang bermanfaat, itu sangat bagus. Jadi orang tua kita tidak bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan mengganggu ketidaknyamanan hidupnya. Gitu. Jadi pokoknya Ziman ini sangat bisa membantu untuk apapun ya Pak Nyoto ya, karena tadi kandungannya memang sangat positif. Aduh sayang sekali waktunya sudah tidak mencukupi Pak Nyoto, kita mesti pamit. Jangan lupa buat Ziman lovers yang kepengen pesan Ziman, boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat awet muda bersama Ziman.